Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelly Maulidia dengan nomor NIM 2010501111090, mahasiswa Farmasi Universitas Syed Hasim Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai uji beda atau yang sering disebut dengan uji T. Pada uji T tersebut dibagi menjadi uji T berpasangan atau dependen dan uji T tidak berpasangan atau independen. Apa perbedaan keduanya? Untuk uji T dependen dikenai oleh dua hal, yaitu sebelum pelaksanaan dan sudah pelaksanaan, atau sering disebut juga dengan post-test atau pre-test. Sedangkan untuk uji T tidak berpasangan terdapat dua perlakuan lain. Untuk uji T sendiri ada beberapa syarat, yaitu data yang digunakan atau yang akan dianalisis harus homogenitas dan data tersebut harus terdistribusi normal dengan menggunakan uji Safarowil dan uji Kolmogorov-Sbimet. Untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau homogen, maka kita harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, saya akan melakukan uji normalitas. Dapat kita lihat di sini sudah terdapat kasus, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecitin. Emulsi tersebut menggunakan emulsi kadar 15%, kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Di sini sudah terdapat tabelnya, yaitu pH emulsi mula-mula dan setelah pemanasan, atau di sini bisa disebut juga pre-test dan post-testnya. Untuk menghitungnya, pertama-tama kita buka di variable view. Untuk name untuk name kita tulis mula-mula, type-nya tetap, desimalnya kita tulis 2 karena pada data tersebut di belakang koma ada 2 angka. Lalu untuk labelnya sama, kita tulis mula-mula. Dan untuk measure-nya kita rubah menjadi scale. Untuk baris kedua kita tulis pemanasan, desimalnya 2, labelnya pemanasan, dan untuk measure kita tulis scale. Selanjutnya kita masuk ke data view. Kita tulis semua sesuai dengan kasus yang sudah ditentukan. Setelah tertulis semua, selanjutnya kita klik analyze, kita klik deskripsi statis, lalu kita pilih yang explore. Untuk data mula-mula kita pindah ke dependent list, dan pemanasan juga kita pindah ke dependent list. Lalu kita klik plots, kita pilih yang untuk box plotnya kita pilih yang noun, terus normality plus width-nya kita centang, dan stem and alive centangnya kita hilangkan, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul hasil output seperti ini. Dapat kita lihat di sini untuk hasil signifikansinya untuk mula-mulanya 0,22 dan untuk pemanasannya 0,012. Padahal terdistribusi normal itu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jadi karena di sini adalah 0,012 sehingga kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan, melainkan kita menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan uji non-parametrik, yaitu kita menggunakan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon sendiri adalah uji alternatif apabila
uji Shapiro-Wilk sebelum menggunakan uji T berpasangan, hasil signifikansinya itu kurang dari 0,05. Uji Wilcoxon juga berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara variabel dengan dua perlakuan. Dapat kita lihat pada soal, dinyatakan rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibanding pH pemanasan. Kita buktikan dengan melihat hasil output. Di sini terbukti pH mula-mula rata-ratanya 4,5475, sedangkan pH setelah dipanaskan rata-ratanya 3,9708. Terbukti bahwa pH mula-mula lebih besar dibanding pH setelah dipanaskan. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke SPPS-nya. Untuk variabel view-nya masih sama. Name-nya mula-mula, desimalnya 2, labelnya mula-mula, ratio-nya scale. Untuk pemanasannya juga masih sama. Lalu kita ke data view. Data view-nya sudah kita masukkan masih sama dengan tadi dari 4,55 sampai 4,00. Selanjutnya kita klik analyze. Kita pilih yang compare means. Lalu kita pilih paired sample t-test. Nanti akan muncul seperti ini. Terus untuk mula-mulanya kita masukkan ke variabel 1 dan untuk variabel keduanya yaitu pemanasan. Setelah itu langsung kita klik OK saja. Dan nanti akan muncul hasil output seperti ini. Selanjutnya kita lanjut aja, kita langsung ke SPPS-nya. Untuk di variabel view-nya masih sama, name-nya mula-mula, desimalnya 2, label mula-mula, measure scale, dan untuk baris kedua pemanasan, desimalnya 2, labelnya pemanasan, measure-nya scale. Lalu untuk data view-nya sama seperti tadi, dari 4,55 sampai 4,00. Selanjutnya kita klik analyze, lalu kita pilih numeric test, lalu legacy dialog, lalu kita pilih to relate samples. Nanti akan muncul data seperti ini. Untuk awalnya seperti ini. Untuk yang data mula-mula kita masukkan ke variabel pertama, dan untuk variabel kedua kita masukkan pemanasan. Karena kita menguji Wilcoxon, jadi untuk Wilcoxonnya kita kasih centang, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya dapat kita lihat untuk hasil achieved stick to tilde-nya yaitu 0,002. Sedangkan pada uji Wilcoxon di sini, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara dua perlakuan pada variabel tersebut. Dan di sini dapat kita lihat untuk nilai achieved stick to tilde-nya kan 0,002, yaitu kurang dari 0,005. Artinya terdapat perbedaan antara pH emulsi dan pH emulsi setelah dipanaskan. Setelah itu selanjutnya kita lanjut dengan kasus selanjutnya yaitu kasus 2. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam label berikut ini. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita akan melakukan uji sakarin pada minuman merek lokal dan merek impor. Di sini kita akan menggunakan uji T tidak berpasangan atau independen, atau juga sering disebut dengan uji T bebas, yaitu untuk menguji satu subjek yang dikenakan dua kali perlakuan. Dua kali perlakuan di sini kadar sakarin pada merek minuman lokal dan kadar sakarin pada merek minuman impor. Setelah itu lanjut saja langsung kita masuk ke
SPPS-nya. Untuk nama kita tulis pada variabel view, untuk nama kita tulis lokal, desimalnya 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Untuk label kadar sakarin merek lokal, untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Terus untuk baris kedua, import, name-nya import, untuk desimalnya 2, labelnya kadar sakarin pada merek import. Terus untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Untuk data view, kita masukkan semuanya sesuai dengan kasus yang akan kita analis tadi. Setelah itu kita klik analyze. Kita pilih descriptive status, lalu explore. Akan muncul seperti ini. Kita masukkan, kita pindahkan kadar sakarin merek lokal dan import, semuanya kita pindahkan ke sini. Lalu kita klik plots, lalu plots-nya kita klik. Kita pilih nouns, untuk deskriptifnya centangnya kita hilangkan, dan normality plot switch testnya kita centang, lalu klik continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul output data seperti ini. Dapat kita lihat di sini hasil outputnya. Untuk kadar sakarin merek lokal, signifikansinya 0,483. Yaitu lebih dari 0,05, artinya terdistribusi normal. Sedangkan untuk sakarin merek import, signifikansinya 0,023, yaitu kurang dari 0,05. Sedangkan signifikasi harus lebih dari 0,05. Sehingga kita tidak bisa menggunakan UJT berpasangan. Di sini kita menggunakan alternatif lain, yaitu kita menggunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney tersebut termasuk dalam uji non-parametrik yang digunakan sebagai alternatif apabila saat kita mengecek data dan data tersebut tidak terdistribusi normal. Di sini khusus pada uji T tidak berpasangan. Setelah itu kita langsung saja ke SPPS-nya. Kita klik variable view. Untuk namanya kita tulis merek. Desimalnya 0 karena merek tidak terdapat angka, dan untuk values-nya untuk yang kode 1 lokal dan kode 2 import, lalu kita klik OK. Untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Untuk baris kedua kita tulis dengan kadar sakarin, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin, lalu measure-nya kita ganti scale. Setelah itu kita masuk ke data view, kita masukkan sesuai dengan data kasus yang akan kita analisis. Dan untuk merek tadi kita sudah mengasih kode. Untuk kode 1 yaitu lokal, dan untuk kode 2 yaitu import kita tuliskan. Setelah itu kita klik analyze, kita klik non-parametric test, lalu Laguesle dialog, terus kita pilih yang itu independent samples. Akan muncul seperti ini. Untuk tes variabel list kita isikan dengan kadar sakarin, dan untuk grup variabel kita isikan dengan merek. Lalu kita pilih option, terus untuk deskriptifnya kita centang continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul hasil output seperti ini. Dari hasil output di sini kita lihat Aseptic to Toilet hasilnya adalah 0,279, yaitu lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk uji Mann-Whitney signifikansi jika kurang dari 0,05 diartikan adanya perbedaan. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan pada kasus kedua ini tidak terdapat perbedaan yang signifikansi antara kadar sakarin minuman merek lokal dan kadar sakarin minuman merek impor. Selanjutnya, untuk mengetahui pada soal rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibanding merek lokal, kita dapat mengeceknya. Kita langsung masuk ke SPPS-nya. Lalu kita klik analyze, kita klik descriptive status, kita pilih yang explore. Untuk dependent list kita isi dengan kadar sakarin, dan untuk factor list kita isi dengan merek.
Lalu kita klik plot. Pada bagian box plot kita pilih yang noun, deskriptif kita hilangkan semua centangnya, dan normality plot with testnya kita centang. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul hasil output seperti ini. Dapat kita lihat rata-rata pada kadar sakarin lokal yaitu 0,5900. Sedangkan pada sakarin import yaitu rata-ratanya 0,5129. Jadi rata-rata kadar sakarin lokal lebih besar daripada rata-rata kadar sakarin import. Cukup sekian video dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.